kepada Ibu Dr. Emi Nur Syamsi, kalau MKes. Beliau adalah Ketua Ikatan Bidan Indonesia. Kepada Ibu Dr. Emi, waktu kami persilahkan. Ya, saya izin share screen. Ada 4 slide yang akan saya sampaikan. Ya, oke. Bisa kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Baik. Jadi untuk dari Ikatan Bidan Indonesia sebetulnya ini juga bukan isu baru yang akan kami angkat. Ini isu yang sudah lama sekali bergulir. Saya rasa hampir sama juga dengan tadi teman-teman baik dari asosiasi klinik maupun dari dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kendala dari tempat pelayanan mandiri bidan dalam pemeriksaan ini. Kebetulan kami melakukan evaluasi kemarin, survei pada pelayanan KB ya di era COVID. Nanti ada datanya di belakang. Itu yang kami temukan adalah ya memang permasalahan utama kendalanya itu adalah tarif pelayanan pada era JKN tidak memenuhi kebutuhan operasional cost. Ya, komponen biaya operasional itu tentu kita harus menghitung mulai dari sarana prasarana, habis pakai, jasa pelayanan, minimal pertolongan persalinan itu oleh 2 orang bidan, kemudian biaya akomodasi, biaya perawatan 2 hari, nginep di tempat bidan, termasuk konsumsinya, listrik, air, pengolahan limbah, karena pengolahan limbah itu syarat untuk tempat praktek mandiri bidan, biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga, apakah dengan rumah sakit atau dengan pihak lainnya, itu butuh biaya. Kemudian biaya cleaning service, laundry. Nah, di masa pandemik sama tadi kita juga ada tambahan biaya kebutuhan APD yang tidak di-cover dari manapun, bahkan kita harus menyediakan masker untuk pasien ataupun pendamping. Karena ini kebetulan bidan ini kan prakteknya di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang mereka datang tidak pakai masker, harus disediakan masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Kemudian tempat praktek mandiri bidan ini sebagai jejaring, tidak bisa bekerja sama langsung dengan BPJS. Ini juga banyak menimbulkan ekses negatif, ya. Belum semua mereka bekerja sama dengan BPJS, nanti bisa dilihat di belakang. Klaim ke BPJS juga masih ada beberapa kendala karena harus berjenjang dan lain sebagainya. Kemudian pembayaran tertunda. Nah, karena lama biasanya itu hangus. Klaim tidak bisa dilakukan. Ini yang masukan dari teman-teman. Kemudian pada saat klaim itu diproses, sementara dicek di BPJS, mereka tidak lagi membayar iuran pada bulan kita mengklaim, itu tidak dibayar karena dianggap mereka sudah tidak aktif. Pada saat datang ke bidan 2-3 bulan yang lalu mereka masih aktif. Tapi begitu klaim akan diproses, mereka tidak bayar lagi. Jangan-jangan mereka memang membayar pada saat mereka akan bersalin. Setelah selesai bersalin, mereka tidak membayar lagi iuran BPJS dan itu tidak akan bisa diproses. Ini masukan dari teman-teman. Nah, ini yang kami lakukan survei, barangkali bisa memberikan gambaran paling tidak ya secara garis besar lah. Jumlah tempat praktek mandiri bidan itu ada 36.000 sekian atau hampir 37.000. Yang mengumpulkan formnya itu ada 9.296, jadi ini cukup 25% dari total populasi mengumpulkan. Nah, dari yang dikumpulkan ini, yang dengan karena memang kami ada menghubungkan dengan masa pandemik, tapi kan itu berlaku sampai sekarang, saya rasa bisa menjadi consideration juga, bahan pertimbangan juga kita untuk ke depan, bagaimana nanti memberikan dukungan kepada semua fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat berkontribusi dalam JKN ini. Nah, di saat pandemi COVID, dari 9.296, itu 95% mereka masih tetap buka, tapi 10% masih sudah tutup dengan berbagai kesulitan tadi, tidak mampu menyediakan APD dan lain sebagainya. Dan ada yang memang ketakutan juga dan lain sebagainya. Kemudian karena kan kita sudah selalu setiap hari memberikan informasi dari semua program, baik dari Kemkes maupun dari BKKBN atau dari PPIB sendiri, bahwa kalau mau melayani pasien, itu yang namanya APD wajib hukumnya.
saat ini tidak boleh main-main lagi dengan perlindungan diri yang akan melindungi orang lain juga. Nah, dari data yang masuk ini, kami mendapatkan informasi juga yang berjejaring dengan EKTP itu ada 46% dalam BPJS, dan ada yang bisa MOU langsung 6%. Yang tidak keduanya itu 48%. Jadi kalau kita lihat di sini 52% yang sudah melayani pasien BPJS. Nah, ini tarif yang ada sekarang. Kalau kita lihat antenatal care 4 kali 200.000, 1 kali datang 50.000, dan mereka pasti datang lebih dari 4 kali. Dan itu tidak bisa diklaim, dan bidan juga tidak boleh menarik, ya itu sudah ada aturannya. Kemudian juga persalinan normal 700.000, jasa 2 orang bidan, mereka nginap 2 hari dengan makan 3 kali sehari, snack 2 kali, seperti di ruang perawatan. Itu 1 hari udah 150.000 untuk biaya makan penginapan mereka. Sementara harus 2 hari. Dan tadi saya baru juga diskusi bahwa diharapkan sebetulnya untuk kematian ibu itu sekarang bergeser pada pasca persalinan karena cepat dipulangkan. Ya, nah minimal kalau tadi dilihat, saya tadi kebetulan pagi ikut, kalau di Sri Lanka 3 hari baru boleh pulang. Nah ini kita 2 hari di sini kami menghitungnya. Kemudian juga penanganan perdarahan ini 750 itu kalau ada emergensi itu tidak mudah untuk ngeklaimnya. Ya, kadang-kadang ngeklaim dari bidan yang sudah memberikan pertolongan pertama, stabilisasi itu tidak bisa, tapi nanti diberikan di tempat fasilitas rujukan. Kemudian pemeriksaan PNC dan neonatus 25.000 sekali datang. Bayangkan, mereka butuh alat habis pakai, apalagi sekarang menyediakan berbagai alat fasilitas untuk protokol kesehatan. Ini perlu mendapat perhatian. Dan ini kalau juga pelayanan tindakan plasenta manual, ini tindakan-tindakan yang emergensi, ya. Saya bicara yang kuning-kuning saja. Pelayanan KB pemasangan IUD implan 100.000, ya itu semua ada di situ, jasa, kemudian juga alat habis pakai, spade-nya juga kalau dia suntik 15.000, spade-nya kita yang menyediakan. Dan alkohol, kasar, dan lain sebagainya kita yang menyediakan, tapi 15.000. Kemudian penanganan komplikasi dan lain sebagainya. Nah, jadi rekomendasi kami adalah mohon ada kebijakan yang mendukung, ini kok kurang mendukung, kebijakan yang mendukung pemanfaatan peran bidan di era JKN, karena kita tahu pemeriksaan kehamilan 82,4% dilakukan oleh bidan, dan lebih dari 50%-nya dilakukan di tempat praktek mandiri bidan. Persalinan juga hampir sama datanya. Dari jumlah persalinan 62,3% ditolong oleh bidan, dari total 83%, itu 30% lebih itu ada di tempat praktek mandiri bidan, sisanya ada bidan yang di puskesmas menolong, di pustu, bidan di desa, tapi di tempat praktek mandiri bidan itu 30% sendiri pertolongan persalinan. Kemudian juga bagaimana praktek mandiri bidan ini bisa bekerja sama langsung dengan JKN. Karena kita punya best practice dulu zamannya Jamkesmas. Semua bidan yang memenuhi syarat dapat bekerja sama langsung dengan Jamkesmas. Kemudian penyesuaian tarif JKN yang rasional tadi, komponen biayanya tadi kita bicara sarana prasarana, bahan habis pakai, jasa pelayanan, akomodasinya biaya perawatan, listrik, dan biaya ekstra sekarang ini di zaman pandemi COVID. Jadi dulu saya pernah mendapat informasi sudah 60% lebih tempat praktek mandiri bidan yang bekerja sama dengan BPJS, tapi kalau melihat dari data yang tadi atau mungkin datanya tidak mewakili barangkali ya, karena memang kami melakukannya dengan Google Form pada waktu 3 bulan saja awal-awal pandemik, itu barangkali mungkin datanya tidak mewakili dari semua populasi. Dulu pernah hampir 65% sudah bekerja sama dengan BPJS, tapi mendapatkan informasi berikutnya yang sudah pernah bekerja sama pun pelan-pelan mundur juga.
ya dengan berbagai kendala-kendala tadi. Jadi saya rasa perlu, dan kemarin kalau tidak salah sudah dibahas dengan P2JK dan lain sebagainya. Kami sudah mengajukan usulan perubahan tarif itu sudah 2-3 tahun yang lalu dan sudah beberapa kali dibahas, tapi belum ada realisasinya. Saya rasa sama aja dengan vaskes lain. Ya mohon juga bagaimana supaya masyarakat dapat akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan untuk kesehatan ibu, bayi, dan balita. Yang terdekat itu adalah di mana mereka tinggal, di situ ada tempat praktek mandiri bidan. Tempat praktek mandiri bidan itu ada tinggal 2 menit, Bu. Mohon maaf. Tempat praktek mandiri bidan itu ada izinnya dan ada syaratnya, termasuk divisitasi, syaratnya termasuk pengolahan limbah segala, dan ini sangat harus sesuai dengan standar. Jadi alangkah baik kita memanfaatkan semua potensi yang ada, apalagi pada kondisi pandemik ini, agar masyarakat bisa terlayani. Dan kita bicara kematian ibu, kematian bayi juga, saya rasa ini masih menjadi masalah utama kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf agak terburu-buru, dan juga ya mudah-mudahan dapat memberikan informasi atau berkontribusi terhadap pertemuan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Emy Nur Syamsi, MKes. Tadi mohon maaf, tadi kami salah sebut dokter, yang benar adalah Ibu Dr. Emy Nur Syamsi, MKes. Semoga harapan dan sarannya kita bisa bahas dan kita segera follow up sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kami yang ada di BPJS Kesehatan, tentunya bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Terima kasih, Bu.